Wildan berdiri di samping Zalina. Mereka belum berkenalan, tapi mereka terkadang masih berbincang tentang ini dan itu. Tuan Wildan, selamat telah berhasil merekrut Alexa Geraldine. Wildan menoleh ke belakang sambil tersenyum. Matanya menatap Zalina dengan penuh makna. Alexa Geraldine tidak bergabung dengan agensiku. Zalina sempat terkejut beberapa saat. Ekspresinya terlihat kosong seperti Alexa beberapa saat lalu. Pada saat ini, Wildan melanjutnya, seperti seorang Alexa Geraldine akan melirik agensi kecilku saja dia telah menolak kami 3 kali. Zalina tiba-tiba ingat bagaimana Alan dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Alexa telah menolak tawaran mereka dan setuju untuk bergabung dengan Kreatif Senturi. Aku akan pergi lebih dulu. Melihat ekspresi kebingungan Zalina, Wildan tidak melanjutkan. Segera setelah asistennya tiba dengan mobilnya, dia segera masuk ke dalam. Tidak lama setelah itu, mobil Alan juga tiba. Zalina membuka pintu dan masuk. Ekspresinya sangat muram, tapi Alan tidak memperhatikan. Alan, aku ingin kau menghubungi Alexa Geraldine kembali, dan melakukan segala yang kau bisa untuk menariknya ke agensi kita. Tapi, Presdir Leo, dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan Kreatif Senturi. Zalina melirik Alan melalui kaca spion tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada sebuah ekspresi kecewa menyapu wajahnya. Dia tahu dengan jelas segala rencana jahat yang Chelsea lakukan di belakangnya, jadi dia menempatkan seluruh kepercayaannya pada Alan. Tapi, dia tidak pernah menyangka, pria yang menjadi tangan kanannya akan menjadi penipu yang lebih ulung terhadapnya daripada Chelsea. Seluruh aula sekarang sudah kosong. Hanya Kenzie dan Alexa, serta beberapa pembersih yang masih tetap di sana. Kenzie mengangkat kepalanya untuk melihat Alexa. Tanpa sepatah kata pun, dia berdiri dan mendekatinya saat ia membungkus tubuh Alexa erat dalam jasnya. Perasaan hangat menyapu Alexa, dan dia merasa dirinya mulai tenang. Mereka meninggalkan aula satu demi satu. Sampai pada saat Alexa masuk ke dalam mobil, dia akhirnya meminta pakaiannya dari Natalie. Apa yang terjadi? Natalie bertanya saat dia melihat gaun Alexa yang basah kuyup. Tidak lama kemudian, Kenzie melangkah ke dalam mobil dari tempat yang tenang dan Natalie pindah ke mobil Gilang. Melihat Alexa masih mengenakan gaun basah, dia bertanya tidak senang, "Kenapa kau masih belum berganti pakaian? Terlalu banyak orang di jalan itu. Aku khawatir seseorang akan mengambil fotoku." Pada saat seperti ini, kau masih khawatir seseorang akan mengambil fotomu? Kenzie menutup jendela mobil dan mengangkat jasnya untuk menutupi Alexa. "Cepat, ganti pakaian." Di bawah perlindungan Kenzie, Alexa melepas gaun panjang dan berganti ke pakaian baru, tubuhnya masih dingin membeku. Kenzie mengulurkan tangan untuk menggosok tubuhnya dan menghangatkan, "Kenapa kau tidak berbicara dengan Zalina? Karena aku menemukan, selain Chelsea, ada satu orang lagi yang menghalangi jalanku. Aku menduga hubungannya dengan Chelsea tidak sesederhana itu. Jika aku terlalu terburu-buru, aku takut orang ini mungkin akan melakukan sesuatu untuk menghentikanku. Jadi aku memutuskan untuk tidak bergerak di depannya." Alexa menjelaskan dengan penuh pertimbangan. "Orang ini bernama Alan. Jika kita hanya menilai dia pada profesionalisme sebagai manajer, dia memang mampu dan dia tangan kanan Zalina," Kenzie berkata ketika ia berhenti menggosok tubuh Alexa dan membawanya ke dalam pelukannya. "Aku tidak akan membiarkan dia menindasmu." Alexa menyetujuinya dengan lembut. Dia sudah lelah berpikir tentang bagaimana air itu ditumpahkan ke tubuhnya dan bagaimana hanya Kenzie satu-satunya yang memberikan jasnya. Alexa tahu, satu-satunya orang di dunia yang bisa dia percayai dan andalkan hanyalah Kenzie. Hanya Kenzie, dia satu-satunya yang memberikan kehangatan dalam segala macam situasi seperti itu. "Sayang, maafkan aku sudah menyia-nyiakan kesempatan sebesar itu."
Jika aku tahu kau akan menderita seperti ini, aku tidak akan menyuruhmu datang. Alexa tersenyum, dan dia mencoba untuk menemukan posisi yang lebih nyaman dalam pelukan Kenzie untuk menguburkan kepalanya di sana. Sementara itu, Zalina baru saja pulang ke rumah. Dia menelepon sekretarisnya, "Bantu aku mencari rincian kontak Alexa Geraldine." 5 menit kemudian, sekretarisnya menelepon kembali, "Presdir, aku baru saja menemukan portfolio Alexa Geraldine di salah satu komputer staf hari kita. Dia ingin ikut audisi, tapi Chelsea menolaknya. Alasannya adalah bahwa usianya tidak memenuhi dengan kriteria seleksi agensi." Sebuah suara keras bergema melalui ruangan. Zalina memukul tangannya di atas meja, dia sangat marah. Kedua orang ini benar-benar mengabaikan semua aturan. Beraninya mereka bekerja sama dan berbohong padanya. "Jangan biarkan Chelsea dan Alan tahu bahwa aku telah menemukan portofolio Alexa." "Mengerti?" "Iya, Presdir. Kirimkan rincian kontak Alexa padaku." Tidak heran Alan bersikeras untuk bertukar tempat duduk. Tidak heran, ketika dia mengucapkan selamat pada Alexa, Alexa tampak benar-benar kebingungan. Sudah waktunya untuk memberikan pelajaran pada kedua orang itu. Beraninya mereka memperlakukannya seperti dia tidak ada. Malam itu Zalina secara pribadi menelepon ke Alexa. "Halo Nona Alan, aku CEO Dirgantara Entertainment. Aku punya penawaran, entah kau akan tertarik atau tidak." Zalina secara pribadi membuat panggilan telepon untuk menawarkan Alexa kontrak dengan Dirgantara Entertainment. Secara pribadi, meskipun Alexa berusaha yang terbaik untuk tetap tenang, dia masih sedikit terkejut. "Presdir Zalina, Alexa, aku sangat menyesal. Sebenarnya, setelah kau membatalkan kontrakmu dengan Starship, aku sudah punya niat untuk mendaftarkanmu. Tapi, seseorang memberitahuku kau menandatangani kontrak dengan Creative Century, jadi aku menyerah pada pemikiran ini. Tapi malam ini, aku berbincang sedikit dengan Wildan. Dia mengatakan padaku bahwa kau tidak punya niat untuk menandatangani kontrak dengan Creative Century. Kalau begitu, apakah kau ingin bergabung dengan Dirgantara Entertainment?" Sebelum Alexa dapat menjawab, Zalina tersenyum ketika dia mencoba mencegah Alexa dari menolak tawarannya. "Aku sudah melihat portofoliomu. Stafku tidak menangani hal-hal dengan benar. Aku harap itu tidak membuatmu marah." Sepertinya, Zalina sudah tahu tentang Chelsea yang merencanakan di belakangnya. "Terima kasih, Presdir Leo, atas kebijaksanaanmu. Mari kita bertemu besok. Aku ingin makan siang bersamamu." Alexa setuju. Setelah menutup telepon, dia merasa sedang bermimpi. Berpikir tentang bagaimana Alan merasa bersalah hari ini, dia menduga Zalina pasti memberinya misi untuk menghubunginya, tapi Alan tidak melakukannya. Dengan tambahan apa yang terjadi pada portofolionya, dia sudah 2 kali berpikir untuk berhenti dari pemikiran bergabung dengan Dirgantara Entertainment. Tampaknya, Wildan itu secara tidak sengaja memberinya bantuan. Berpikir sampai di sini, Alexa tiba-tiba merasakan nasib Alan dan Chelsea tidak terlihat menjanjikan. Meskipun Zalina adalah seorang wanita, dia memiliki kemampuan untuk membawa Dirgantara Entertainment ke tempat itu hari ini, yang berarti dia masih memiliki banyak kekuatan di tangannya. Berani sekali Alan dan Chelsea memperlakukannya seperti orang bodoh, menimbulkan ancaman padanya dan memprovokasi posisinya. Apakah sesuatu yang baik terjadi? Kenzie baru saja melangkah keluar dari kamar mandi ketika Alexa mendekatinya dari jendela dan menekan tubuhnya yang hangat ke tubuhnya. Dia membungkuk dan meletakkan kepalanya di bahu gadis itu. "Aku diberi kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan Dirgantara Entertainment." Alexa berbalik dan melingkarkan lengannya di leher Kenzie. "Zalina secara pribadi meneleponku. Sepertinya dia tidak ingin Alan dan Chelsea tahu tentang ini." Pada titik ini,
Alexa menjelaskan seluruh kejadian kepada Kenzie sejak awal. Kenzie bisa menceritakan bagaimana perasaan Zalina. Tidak masalah jika stafnya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal atau melakukan hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri, selama dia tidak pernah menemukan atau melihatnya dengan matanya sendiri. Jika tidak, dia akan menangani tindakan mereka dengan serius, bahkan jika mereka adalah orang-orang kanannya. Setelah kau bergabung dengan Dirgantara Entertainment, Zalina pasti akan menunjuk seorang manajer untukmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.